Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Afif Abdurrahman dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan codingan mengenai OpenCV untuk mendeteksi cacat pada permukaan chip menggunakan kamera dengan pustaka OpenCV tersebut dengan menggunakan software Visual Studio Code. Di sini saya melakukan video ini untuk memenuhi dari nilai UAS teori pengolahan citra. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih program ini? Program ini membaca frame secara langsung dari kamera menggunakan OpenCV dan memprosesnya untuk mendeteksi cacat berdasarkan kriteria tertentu dan menampilkan hasilnya dalam bentuk anotasi pada gambar. Berikut adalah penjelasan. Pada awal program pustaka CP2, men-CP dan NumPy diimpor untuk manipulasi citra dan pengolahan data. Jadi di sini untuk pengolahan data dan pengolahan citra menggunakan import, yaitu di CP2 dan NumPy. Lalu fungsi detect dan defect dibuat untuk mendeteksi cacat dalam frame kamera. Fungsi ini mengubah gambar ke skala abu-abu atau grayscale. Mengubah gambar ke abu-abu menggunakan CV2 CV color. Sehingga memudahkan pemrosesan lebih lanjut. Setelah itu dilakukan thresholding dengan CV2 threshold untuk mengubah gambar ke format biner, yaitu hanya terdiri dari dua nilai piksel hitam putih. Teknik ini membantu memisahkan area yang relevan dari latar belakang. Selanjutnya, kontur pada citra biner dicari menggunakan CV Fine Contours, di mana kontur ini mewakili batas-batas area yang berbeda dalam gambar, yang nantinya dianalisis untuk menentukan adanya cacat. Setelah kontur ditemukan, program menghitung kotak pembatas atau bounding box. Untuk setiap kontur menggunakan CP bounding box. Bounding box rect. Kotak ini membantu mendefinisikan area cacat dalam koordinat persegi panjang. Selanjutnya, logika untuk mendeteksi berbagai jenis cacat diterapkan. Jika lebar W dan tinggi H, W itu wide dan tinggi itu high, kotak pembatas lebih besar dari 50 pixel, area tersebut dianggap sebagai large missing area atau area besar yang hilang dan diberi anotasi berupa kotak merah serta teks label. Untuk kontur dengan ukuran lebih kecil, lebar dan tinggi ukuran dari 50 pixel, area tersebut dianggap sebagai small missing area, area kecil yang hilang dan diberi anotasi kotak biru. Di sini saya akan melakukan running pada programnya, apakah benar akan ada anotasi merah dan biru dan ada juga labelnya. Kita akan melakukan run. Bisa di X dulu, di run sampai otomatis programnya akan membuka kamera. Mungkin agak sedikit lama tergantung dari spek komputasi masing-masing dari kalian jika ingin mencobanya. Setelah di run maka akan muncul interface. Nah ini, halo, bisa dilihat ya. Nah, ada anotasi small missing area yang kecil emang. Jadi jika 5 dan di sini ada yang merah nih.
di sini. Nah, large missing area seperti yang dikatakan tadi, jika W berpengaruh pada W dan high yang bisa diatur ketika lebih dari 50% 50 W-nya dan high-nya lebih dari 50, maka akan ada anotasi large missing area seperti yang di sini. Dan untuk melakukan capture kita menggunakan perintah C untuk melakukan capture seperti ini. Ini yang real time, ini yang capture frame seperti itu. Dan untuk keluar dari program kita hanya tinggal mengetukkan atau mengklik Q seperti itu. Selanjutnya ada juga perbandingan tinggi dan lebar berada dalam rentang tertentu. Mohon maaf. Itu dari 0,1 hingga 0,3. Area dianggap sebagai solder axis jika si rentang tertentunya, perbandingan rentang tertentu tingginya 0,1 atau 0,3, maka akan ada anotasi baru yaitu solder excess seperti itu atau kelebihan solder, dan diberi anotasi dengan kotak kuning nantinya dan diberi label. Cacat kecil berupa lubang pit, sementara untuk lubang pit dideteksi jika lebar dan tinggi berada di antara 0,03 hingga 2 piksel, berarti lebih dari yang tadi yang diberi anotasi kotak hijau yaitu pit. Setiap area cacat diidentifikasi dan diberi label teks menggunakan CP put text. Nah, di sini untuk memudahkan interpretasi visual aja. Setelah fungsi deteksi didefinisikan, program juga kamera dibuka menggunakan video capture. Nah, di sini akan ada pengecekan apakah program telah berhasil membuka kamera atau belum. Jika tidak, maka akan memberikan pesan kesalahan dan keluar dari program. Dalam bab utama, frame dibaca dari kamera secara real time menggunakan cap.read. Nah, menggunakan ini dibaca secara real time. Jika pembacaan gagal, program memberikan pesan kesalahan dan keluar dari loop. Frame yang berhasil dibaca diproses oleh fungsi detect defect yang tadi untuk mendeteksi cacat, dan hasilnya ditampilkan di jendela menggunakan cp2 im show yang barusan. Maka ketika kita coba run lagi ya, coba run, tunggu sebentar, nanti akan ada tampilan panel yaitu detect defect. Itu apa? Karena kita sudah defect detection. Nah, ini tuh karena kita telah mendeklarasikan tadi itu dalam fungsi detect defect yang tadi. Selanjutnya, program juga mendukung fitur tambahan untuk menangkap gambar dengan menekan tombol Shift. Ketika tombol ini ditekan, gambar yang sedang ditampilkan akan disalin dan diproses ulang untuk mendeteksi cacatnya. Gambar hasil deteksi disimpan dalam file bernama capture-detect.jpg. Ini coba lihat yang tadi. Nah, ini yang tadi kan setelah di capture, melakukan capture, ini boleh dihapus saja. Move to scale bit. Lanjut menggunakan cp2 im write. Nah, dan disimpan ke capture detect jpg. Dan jendela baru ditampilkan untuk melihat hasil gambar yang di capture. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan hasil analisis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Program akan terus berjalan hingga pengguna menekan tombol Q yang menghentikan program. Ketika program selesai, kamera dilepaskan menggunakan cap.release.
Cap.release. Nah, ini melepaskan kamera. Dan semua jendela yang terbuka ditutup dengan destroy all windows untuk membersihkan sumber daya. Secara keseluruhan, program ini menyediakan solusi sederhana namun efektif untuk mendeteksi cacat pada permukaan chip secara real time dengan kemampuan untuk menyimpan hasil analisis dan bentuk gambar. Jika ini dibandingkan dengan YOLO, termasuk YOLO, tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, jika menggunakan, kita sebut saja ini program CP dan program YOLO, dimana program YOLO itu harus menggunakan dataset, sementara ini tidak, otomatis itu bisa menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika menggunakan YOLO, maka dengan dataset yang besar akan semakin detail mendeteksinya. Sementara dari program yang CP ini hanya mementingkan dari kecepatan dan keefisienan pengolahan data seperti itu. Sebenarnya CP itu ini tuh adalah gambaran sederhana jika kita menggunakan YOLO tersebut. Dan untuk perbandingan kelebihan kekurangan yang lain juga, di YOLO harus menggunakan komputasi yang lumayan cukup lebih dari menggunakan CPU ini, karena CPU ini adalah hanya berbasis Visual Studio Code dan hanya lokal saja, tidak menggunakan internet. Jika YOLO menggunakan internet, dan dataset yang diambil juga akan diupload dan di-push agar dibaca di YOLO-nya, maka harus menggunakan komputasi yang baik. Dan juga perbandingan yang lain adalah mengenai waktu. Di program CPU ini, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan menjalankan suatu program itu terbilang cukup cepat gitu. Dan ketika menggunakan YOLO harus memerlukan waktu yang lebih dari menggunakan CPU ini. Kembali lagi, jadi sekian saja pembahasan dari program kemiripan YOLO ini. Maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk kedepannya mungkin program ini bisa dikembangkan dan bisa saja dibandingkan untuk melakukan laporan atau tes semacamnya. Bandingkan antara program ini dengan program YOLO lebih detail gitu. Mungkin segitu.